Oke, kali ini kita akan coba bagaimana teknik merefine dan uh, mengganti font ya. Jadi kadang-kadang saat desain kita buka ternyata fontnya nggak ada, atau kita bisa ganti font untuk mereus desain berikutnya. Jadi misalkan desain ini stylenya pakai yang serif ya, jadi fontnya itu ada kaitnya, atau ini jadi slab ya, slab font. Nah, nanti kita bisa reuse teks semua yang ada di sini dengan font yang berbeda, terus kita juga bisa ganti layoutnya yang berbeda. Oke, secara teori font ada serif sama sans serif, ada handwriting, terus ada display dan macam-macamnya. Cuman kita biasanya cuma dua ini aja, yang serif yang ada kaitnya sama yang sans serif. Kalau yang sans serif biasanya dipakai buat yang lebih modern, desain modern. Kalau yang serif biasanya dipakai buat ini desain-desain yang klasik ya. Biasanya dipakai buat buku atau buat apa ya, pokoknya buku-buku yang kelihatan eksklusif ya. Nah, oke, kita coba ya. Pertama kita coba ini ya, teknik refine. Refine artinya memperbaiki atau merapikan desain yang sudah dibuat. Terkadang kita harus ada perbaiki karena ada kekurangan atau yang harus dioptimasi, baik dari sisi desain, kemudian layout, tipografi, terus kerapihan, margin, dan tentang elemen juga perlu kita lihat bagaimana di konsistensi desainnya. Yang pertama, kalau ini desain secara umum ya, jadi tetap kita acuannya ke yang hierarchy. Kita lihat hierarkinya apakah dia dipakai secara konsisten atau enggak. Nah, hierarki ini kemarin kita udah bahas, ada judul, subjudul, terus ada body text, ada small object, dan lain-lain ya. Nah, kita lihat ini judul ya, judul 32 atau 24 udah oke. Nah, ini ada merah ini ya. Di merah ini artinya dia missing font. Kenapa bisa missing font? Karena fontnya tidak terinstall. Pilihannya kita install fontnya atau kita ganti fontnya. Nah, kalau kita mau ganti fontnya cukup di sini aja. Jadi kita ke type, find font, terus kita ini ada beberapa font yang harus kita perbaikin juga. Yang ke bawah ini ya, biasanya cukup dua aja fontnya. Kalau ini kan ada 3. Myriad juga masuk, source serif juga masuk. Yang missing font kita ganti pakai yang umum aja ya, yang biasa kita pakai. Kita pakai Montserrat reguler. Ini fontnya ada, nah cuman ini bukan bagian dari desain. Ini fontnya missing font, ada tanda centang ini tulisan warning. Ini oke, fontnya ada. Ini fontnya juga ada warning missing font. Nah, ini pilihannya di sini. Caranya ya, kita ngambil font yang ada di dokumen, artinya fontnya sama ya yang ada di dokumen, jadi kita pakai ulang untuk menggantikan font yang hilang ini, atau kita cari font yang ada dan baru kita pakai, atau lebih banyak lagi kita ke sistem, artinya font yang ada diinstal di dalam komputer yang kita punya. Ini lumayan banyak, ini juga bisa diceklis lagi banyak tuh. Oke, kita coba dari awal aja. Kita pakai biasanya, kalau saya bisa cari dulu yang font yang pertama di dokumen. Kalau memang cukup ada, ya udah pakai yang di sini aja. Kalau misalkan di sini nggak ada, kita pakai yang recent, artinya font yang sering kita pakai. Nah, kasus ini kita coba yang source sans-nya kita replace jadi reguler, jadi Montserrat ya, Montserrat reguler. Oke, kita pilih font yang missing font ini di sini, kita klik. Nah, kita klik juga font yang mau menggantikannya, kita change all. Oke, semua fontnya keganti. Nah, berarti ini kita lihat di dalam teksnya ternyata ada bagian yang merah-merah ini. Kita plus berarti dia ada teks yang correct yang masuk ke dalam text box. Apa nanti kita betulin. Nah, ini serif
source serif pro bold. Nah kita mau ganti jadi mau serif bold aja, change all. Ini masih satu family, fontnya aman. Nah ini misalnya Myriad, kita pakai lagi yang gue minta tadi. Nah, kita jadi yang Myriad, jadi Recurrent, syarat Recurrent. Oke, change dan oke, ini fontnya tinggal kita rapiin. Nah kan udah nggak ada yang merah-merah lagi ya. Oke, ganti font, udah selesai. Nah ini juga bisa dipakai buat nge-reuse ya. Jadi cara nge-reuse-nya itu yaitu tadi fontnya kita redesign ya, fontnya kita ganti. Nah, misalnya kita mau ganti font yang lain, kita cari ke sistem, kita mau bikin stylenya yang klasik ya, kita coba pakai yang ada serifnya. Kita pakai apa ya, serif ini ada ini anti bold. Nah ini kita taruh judulnya in anti bold. Nah, terus bodinya juga kita bikin yang Montserrat ini juga diganti jadi anti light. Nah ini yang ini juga Montserrat ini diganti yang regular. Nah pemilihan font juga kita cukup, font family cukup biasanya 2 aja sih, satu yang bold, satu lagi yang light atau yang regular. Itu kelihatan satu font tapi kelihatan kontrasnya bagus. Kayak gini kita bisa change style ini, terus kita ganti warna, nanti desainnya akan ikutin beda ya. Ini kita tinggal ngerapiin di 2 baris, kita copy paste. Nah tetap kalau bagus itu desain clean itu dia ada marginnya, jadi ada jeda buat nafas. Ini biar pen nah nge-refine ini tergantung kemampuan desain kita ya, jadi taste kita itu beda-beda. Cuman saya tekanin sih yang penting desainnya itu tetap ada margin, jadi nggak terlalu padat. Nah kayak gini nggak apa-apa, ada jarak sekitar 2 spasi atau 1 spasi ya, sebaris ya, nggak masalah. Nah kita duplicate ya, copy paste gitu kan, desainnya jadi berulang. Nah, oke. Seperti ini kita klik terus desainnya. Nah kita buat juga variasi, jadi kalau kita ini udah beda sih ntar kelihatan ya desainnya beda gitu, style desainnya beda. Nah, itu yang pengen kita menjolin kalau kita ngedesain. Jadi nggak selalu harus dari kelihatan monoton juga sih. Kita harus berani sih, desain itu salah satu keunggulan kalau kita berkembang ya, kita harus berani di luar pakem desain yang ada tanpa mengurangi estetika ya. Itu estetikanya kita jaga. Nah ini estetika desain layout supaya tetap konsistennya juga ada. Kita pakai warna soft supaya tetap clean ya kelihatannya. Oke, di sini. Jadi teknik refine itu sama dengan ya merapikan desain, sama yang paling penting tadi margin karena kan sama perlu nambah elemen. Jadi semakin kemampuan desain kita semakin bagus,
hasil refine pun ya akan lebih bagus. Tinggal nyesuaiin aja ke selera pasarnya seperti apa. Kalau di desain-desain yang RStudio punya itu, kita standar desainnya yang clean, minimalis, terus enggak banyak detail yang aneh-aneh ya. Kita jaga seperti ini. Nah, ini kita bisa redesign seperti ini. Kita bisa juga kita taruh fotonya seperti ini. Tetap klasik, terus femininnya juga dapat, warnanya juga tetap clean ya. Oke, udah lumayan ya, segini udah cukup sih. Jadi jaraknya ini kelihatan oke. Terus ini tinggal ketinggalan outline-nya kurang sedikit. Ini swatch, nah ini kita swatch-nya kita perbaiki. Nah seperti ini. Nah kalau kita mau ganti ya bisa dengan mereuse ya di desain yang udah ada, kita desain ulang asetnya jadi kelihatan biar beda. Kita balik aja tuh, kelihatan beda kan. Nah, oke, set. Nah, clean. Terus judul atasnya juga dominan, karena kan yang dilihat ini ya, si apa namanya, si judul namanya ini ya, dominan ya. Ini kan cewek banget ya desainnya. Itu juga harus kita sesuaikan feeling desain kita nih. Kita sebentar akan 70. Oke. Udah, ini aja cukup ya. So, teknik nge-refine, teknik ganti font, sama teknik buat apa namanya tadi, mereplace font yang udah, yang apa, yang missing font, sama kita juga bisa ngerapiin teks supaya kita bisa di reuse ya, di desainnya kita pakai ulang. Kita buang bedanya. Oke, itu aja tips kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.